Selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabar kalian anak-anak di rumah? Harapan ibu kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pagi ini kita akan belajar tematik muatan matematika, yaitu tema 3, mengenal benda di sekitarku, dan subtema 2, wujud benda. Anak-anak, materi matematika hari ini adalah alat ukur berat. Apa saja itu alat ukur berat? Nah, ini akan kita bahas ya. Benda-benda itu ada benda padat, ada benda cair, dan dapat ditimbang dengan menggunakan timbangan. Macam-macam timbangan itu adalah: 1. Timbangan badan. Yang kedua, timbangan beras. Yang ketiga, timbangan bayi. Yang keempat, timbangan digital. Yang kelima, neraca. Yang keenam, timbangan kue. Yang ketujuh, timbangan warung. Yang kedelapan, timbangan gantung. Inilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa saja fungsinya? Fungsinya adalah: 1. Timbangan badan adalah untuk mengukur berat badan kita ya. Sering digunakan ini mungkin di puskesmas ataupun mungkin di rumah kamu punya ya, untuk mengukur berapa berat badan kamu ya. Yang kedua adalah timbangan beras. Timbangan beras ini digunakan untuk mengukur beras dalam jumlah banyak ya, karena kalau timbangan yang lain nggak mungkin ya. Yang digunakan adalah timbangan beras. Yang ketiga adalah timbangan bayi. Timbangan bayi ini digunakan seringnya di rumah sakit atau di klinik ya, karena anak bayi belum bisa duduk untuk ditimbang atau belum bisa berdiri, jadi mereka harus tiduran gitu ya. Nah, makanya timbangannya seperti itu. Yang ketiga, timbangan digital ya. Timbangan digital ini juga digunakan untuk menimbang telur, menimbang sayur, menimbang buah, hampir sama fungsinya dengan timbangan warung ya. Yang kelima adalah neraca. Neraca ini digunakan untuk menimbang perhiasan, misalnya menimbang cincin, kalung, gelang ya, dan lain-lainnya. Yang keenam adalah timbangan kue. Timbangan kue ini digunakan untuk menimbang tepung, menimbang gula ya, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah timbangan warung. Timbangan warung itu juga digunakan untuk menimbang, misalnya menimbang buah, menimbang cabai, menimbang sayur, dan lain-lainnya yang tadi Ibu bilang hampir sama dengan timbangan digital. Yang terakhir adalah timbangan gantung. Timbangan gantung ini juga biasanya digunakan untuk menimbang bayi juga ya. Yang berikutnya, setelah kita mengenal nama-nama timbangan, kita sekarang harus tahu juga satuan berat itu. Untuk mengetahui satuan berat dan memudahkan menghafalnya, dibuatlah tangga satuan berat. Sekarang perhatikan. Kalau minggu yang lalu kamu sudah belajar tentang kilometer, hektometer, sampai milimeter, sekarang kita akan belajar satuan berat yaitu kilogram sampai miligram ya. Kilogram, kita lihat tuh cara membacanya bagaimana. Kg itu adalah kilogram. Hektogram itu, Hg itu adalah hektogram. Hektogram itu sama dengan ons ya. Dak itu adalah dekagram. G itu dibacanya gram. Dg itu dibacanya desigram. Cg itu dibacanya sentigram. Mg itu dibacanya miligram. Nah, ini kamu harus
hafal urutannya ya, tangganya harus hafal. Seperti kemarin sudah menghafal kilometer atau satuan panjang dengan menyanyikan sebuah lagu. Nah, kamu boleh juga menyanyikan lagu itu tapi ganti kata-katanya dengan kilogram ya. Nah, untuk rumusnya juga kamu harus tahu bahwa setiap turun satu tangga itu dikali 10. Nah, bagaimana kalau turun 2 tangga? Ya kali 100. Kalau turun 3 tangga kali 1000. Ya, itu kalian harus tahu. Untuk memudahkan lagi, turun 1 tangga 10, nolnya 1. Turun 2 tangga 10 kali 10, nolnya 2. Untuk turun 3 tangga 10 kali 10 kali 10, berarti nolnya 3. Gitu ya nak ya. Oke, kebalikannya ya, dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas misalnya dari miligram ke sentigram itu dibagi 10. Dari sentigram ke desigram dibagi 10 juga. Bagaimana kalau 2 tingkat dari miligram ke desigram? Kali 100. Begitu ya anak-anak ya. Harus hafal. Dan ini terus sampai kelas 6 juga. Terus ini pelajarannya ada. Jadi kamu harus ulang lagi kalau bisa dinyanyikan. Oke, kita akan pelajari lagi satuan berat yang lain. Setelah kamu tadi mempelajari satuan berat, maka ada satuan berat yang lain yaitu ons, pound, kuintal, dan ton yang tidak masuk di tangga berat. Nah, 1 ons itu adalah 100 gram. Ini kita pelajari tadi ons persamaannya apa nak? Hektogram. Hektogram ke gram kan 100. Jadi 1 ons juga adalah 100 gram. Yang berikutnya 1 kilogram itu adalah 2 pound. Sedangkan 1 pound adalah 500 gram. Yang berikutnya 6 kilogram sama dengan 60 ons. 1 ton sama dengan 1000 kilogram. 1 kuintal sama dengan 100 kilogram. 1 ton sama dengan 10 kuintal. Dan 2000 kilogram adalah 2 ton. Ini kamu perhatikan ya, karena di buku kamu semua ini enggak semuanya ini ada. Jadi nanti setelah selesai menonton kamu catat kembali ya. Nah, yang berikutnya kita akan masuk di contoh soal. Setelah Ibu jelaskan ya rumus-rumusnya, maka kita akan kerjakan dulu contoh soalnya. Yang nomor 1, 5 kilogram sama dengan titik-titik gram. Ini turun ya. Turun berapa tingkat ini? Dari kilogram, hektogram, kilogram, hektogram, ya, hektogram, dekagram, baru dekagram ke gram, berarti 3 tingkat. Kalau 3 tingkat berarti nolnya 3. Nolnya 3 berarti 1000. 5 kali 1000 sama dengan 5000 gram. Yang berikutnya, yang nomor 2, 8 hektogram sama dengan titik-titik dekagram. Ya. 8 hektogram sama dengan 8 kali 10. Kenapa? Karena hanya 1 tingkat. 8 kali 10 sama dengan 80 dekagram. Yang nomor 3 kebalikan dari nomor 1 dan 2. Yaitu 400 centigram sama dengan titik-titik desigram. Dari bawah ke atas. Ya, 1 tingkat berarti dibagi 10. Jadi 400 centigram sama dengan 400 dibagi 10 sama dengan 40 desigram. Ya, satu lagi nomor 4. 5000 dekagram sama dengan titik-titik kilogram. Ya, berapa tingkat tuh? Dari desigram ke kilogram naik berarti dibagi. Ada 2 tingkat, berarti nolnya 2. Nolnya 2 adalah 100. Jadi 5000 dekagram sama dengan 5000 dibagi 100 sama dengan 50 kilogram. Ya, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian bisa memahami, tetapi harus tetap diulang di rumah. Terima kasih kalian sudah menyimak pelajaran kita ini dengan baik. Selamat bertemu di minggu depan dalam video pembelajaran matematika.
Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati.